sekalian kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Allah menyapa kita dengan lembut, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi-Nya. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kita saat ini, Dia menyapa setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Siapakah kita ini? Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Sangat besar berada di dalam Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Dulu ku tersesat, kini telah kembali. Dan sekarang melihat. Sama-sama kita nyanyikan sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah-Mu semakin kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, semakin kita menyadari siapa diri kita, siapa Allah, dan bagaimana Allah menyelamatkan kita dari maut. Semakin kita menyadari betapa besar anugerah-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan satu penyerahan hati. Amazing grace, how sweet the sound.
tidak akan ada di tempat ini saat ini. Ini semua karena Tuhan, bukan diri kami, tapi Engkau yang sudah mencari kami dan menemukan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu tiada taranya, sungguh ajaib. Mari saudara, kasih Allah itu tiada taranya, ajaib. Bagi orang dunia itu ajaib, tidak lazim. Demikian juga bagi kita. Itu sebabnya mari kita hargai keajaiban kasih Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang punya banyak duit, yang sehat, yang asetnya ada di mana-mana. Tetapi sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang punya keyakinan teguh, punya iman bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Dia tidak akan takut menghadapi masa depan.
Orang bilang madesu, masa depan suram. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada masa depan suram. Amin. Itu sebabnya berbahagialah orang yang dimiliki oleh Tuhan dan yang memiliki Tuhan. Kebahagiaan ini boleh kita miliki ketika kita memasrahkan kepada Tuhan, kita serahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita punya kepasrahan total kepada Tuhan, keyakinan yang teguh di dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berarti. Dan kita bisa mengatakan kepada Tuhan, dengan apa Tuhan kamu bisa membalas kasih-Mu? Hanya orang-orang yang tahu berterima kasih yang akan menanyakan, dengan apa Tuhan aku bisa membalas kasih-Mu? Kasih-Mu itulah yang memulihkan hidupku.
bahkan dengan segenap hidupku tidak cukup, karena kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu ajaib. Biarlah Tuhan, semasa kami diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami boleh membaktikan diri kami. Kami boleh mengutamakan Engkau sebagai balas kasih kami kepadamu. Kami menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan. Kami tak dapat membalas begitu besar kasih-Mu, Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus memimpin supaya kami boleh terus berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami secara pribadi, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Pakai hamba-Mu sebentar, urapi lidah mulutnya. Kau pakai dia untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penyalur berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Nanti sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yos Rudianto. Shalom saudara. Puji nama Tuhan. Saya bersuka cita kalau saya kembali ada di tengah-tengah saudara. Puji Tuhan, saya melihat ada banyak wajah-wajah baru, saudara-saudara yang baru. Kenalkan saya, nama saya Yos Rudianto. Saya tinggal di Jakarta dan saya adalah kakak dari Ibu Grace. Beberapa hari yang lalu kami bersaudara kumpul karena kami mengucap syukur untuk mami yang Tuhan kenalkan usianya 94 tahun. Sungguh luar biasa, sebab itu kami bersuka cita. Beberapa hari kami berkumpul, jadi kesempatan untuk saya boleh sharing bersama saudara apa yang sedang kita nantikan bersama. Kita tahu inilah hari-hari terakhir dan sebelum Tuhan datang menjemput kita semua. Dan firman Tuhan dengan jelas menyebutkan hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang berat, ada masa-masa yang sulit, dan akan banyak orang yang terguncang imannya dan melepaskan keselamatan. Sebab itu, seberapa banyak waktu kesempatan untuk kita berkumpul bersama-sama sharing, mari kita saling menguatkan, meneguhkan hati, supaya kita sampai kepada garis finish bersama-sama menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin sharing renungan firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan Tidak Pernah Berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Sebagai ayat pembuka kita akan melihat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54. Yesaya 54 ayat yang ke-10. Mari kalau sudah dapatkan, kita akan membacanya bersama-sama. Yesaya 54 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada. Haleluya. Terus daripada tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Tuhan berkata, meskipun gunung-gunung beranjak,
bergeser. Saya kagum dengan firman Tuhan ini. Pada zaman itu teknologi belum sampai mengenal yang namanya lempengan-lempengan benua. Sekarang kita tahu dari teknologi, dari ilmu pengetahuan bahwa betul ada kontinental yang bergeser. Tapi ayat ini sudah berkata, sekalipun gunung-gunung bergeser, beranjak, tetapi Tuhan bilang, perjanjianku dengan kamu, perjanjian damai sejahteraku dengan kamu tidak akan bergeser, tidak akan goyah, karena aku mengasihi engkau, karena aku mengasihani engkau. Ini satu hal yang luar biasa. Seringkali Tuhan memberikan perjanjian kepada orang-orang yang dipilihnya. Tuhan memberikan satu perjanjian, tetapi seringkali Tuhan membiarkan perjanjian itu tidak segera terlaksana. Ada jenjang waktu, ada kurun waktu sebelum perjanjian digenapi. Dan itu seringkali jadi masalah bagi kita atau bagi orang yang menerima perjanjian itu. Kalau kita ingat tentang kisah Abraham dan Sarai yang kemudian diubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham dan kepada Sarai, aku akan memberikan keturunan kepadamu sebanyak bintang-bintang di langit, kata Tuhan. Dan mereka menantikan bertahun-tahun. Firman Tuhan berkata, Sarai seorang wanita yang mandul. Dan tahun berjalan tahun, usia terus bertambah. Dari muda menjadi dewasa, tambah tua. Dan akhirnya keadaan membuat mereka mau tidak mau mulai goyah. Terutama Sarai. Dia melihat keadaannya, dia melihat fisiknya. Dia merasa sekarang tidak mungkin lagi. Sedangkan aku masih muda, aku ini mandul. Apalagi sekarang aku sudah tua. Mana mungkin janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidupku. Mana mungkin Tuhan akan menggenapi janjinya. Dan dia mulai memakai caranya. Dia berkata kepada Abraham suaminya, Tuhan mungkin lupa dengan janjinya. Sekarang aku punya budak perempuan dari Mesir, Hagar. Biarlah kamu tidur bersama dia dan melahirkan anak bagi aku, bagi engkau. Dan itu yang terjadi. Sebab mereka mulai merasakan sekeliling mereka kondisi keadaan yang tidak mendukung sama sekali mengenai janji Allah itu. Dan kemudian memang ternyata pada waktu Abraham berumur 86 tahun lahirlah Ismail dari Hagar. Dan karena Ismail, maka Sarai hatinya banyak mengalami duka cita. Saudara, kita melihat di tengah penantian yang panjang, seringkali itu menjadi satu batu sandungan bagi kita. Apa betul Tuhan sanggup menggenapi janjinya? Keadaan tidak memungkinkan, keadaan sangat tidak mendukung. Namun janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan pada Abraham dan Sarai untuk memberikan keturunan sebagai bangsa yang besar, yang jumlahnya seperti bintang di langit, itu tetap berlaku dalam hidup mereka. Pada waktu Abraham umur 99 tahun, Tuhan kembali berkata, berjanji kembali, mengulangi janjinya. Abraham, aku akan memberikan engkau keturunan seperti bintang di langit. Dan sebagai tanda, aku rubah namamu sekarang menjadi Abraham, artinya bapa dari banyak bangsa. Dan istrimu Sarai, aku rubah namanya menjadi Sarah, ibu dari banyak bangsa. Dan at the end, akhirnya memang Tuhan memberikan janjinya digenapi di atas segala ketidakmungkinan, di atas segala kemustahilan. Allah memberikan Ishak. Dan kita tahu sekarang dari Ishak janji Tuhan digenapi pada bangsa yang begitu luar biasa hari ini. Bangsa yang tidak tenggelam, yang tidak punah dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa.
Dan inilah janji firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau Tuhan berjanji bersaudara, bersayang, Tuhan kadang-kadang membiarkan kita menanti, tidak instan, tidak langsung kita terima. Sebab Tuhan ingin mempersiapkan kita sampai pada waktu yang tepat untuk kita bisa menerimanya. Dan kita hanya bisa menerima dengan iman bahwa janji Allah itu lebih indah dari apa yang kita renungkan, apa yang kita bayangkan dan pikirkan, logika kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. So itu, seberapa banyak kita yang ada di tempat ini, mari kita kembali menguatkan hati iman kita di masa-masa terakhir ini, supaya kita tidak kendor, supaya kita tidak ciut hati, supaya kita berani berdiri atas ketidakmungkinan yang didasarkan oleh janji firman Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan itu indah dari apa yang kita bayangkan. Mazmur 18 ayat 30, mari kita lihat. Mazmur pasal 18 ayat 30. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia memberi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Ternyata ingin saya baca itu ayat 31, bukan ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Tuhan itu setia, janjinya bisa diandalkan. Dia adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung padanya. Semua yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti tergenapi. Katakan amin. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seberapa banyak janji Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kita, itulah semua yang akan digenapi. Kalau Tuhan berjanji dalam hidup saudara, jadi rema dalam hidup saudara tentang 2 hal, atau 3 hal, atau 4 hal, Tuhan pasti genapi semuanya. Tidak ada kurang satu pun dari janji Allah yang tidak digenapi. Tadi saya katakan, yang seringkali menjadi batu sandungan untuk kita setia atau sanggup menantikan janji Allah, itu adalah soal kapan waktunya. Itu menjadi batu sandungan. Seringkali kita tidak tahan. Kita melihat kondisi kita, kita melihat sekeliling kita, keadaan kita, dan kita cepat putus asa. Iman kita menjadi ciut, menjadi lembek, menjadi kendor, dan kita seringkali berdoa, Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengarkan doa kami? Tuhan, kenapa Engkau tidak menggenapi janji-Mu? Tuhan, kapan? Seringkali kita ingin mengintervensi Tuhan, kita ingin mendaulat Tuhan, karena kita selalu berdoa, Tuhan, biar janji-Mu digenapi sekarang. Ini waktu yang tepat Tuhan. Keadaanku sudah kritis Tuhan. Sekarang Tuhan, kalau Engkau mau menggenapi janji-Mu. Seringkali kita mengintervensi, kita mendaulat Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita mempunyai satu prinsip dalam menantikan janji Tuhan. Saya ingin berbicara tentang satu hal saja hari ini. Apa bagian kita untuk kita menerima janji Allah? Yaitu setia menantikan janji Allah, setia terhadap janji Allah. Kalau kita berbicara mengenai perjanjian, apakah itu di bidang bisnis atau apapun, perjanjian itu paling tidak melibatkan 2 pihak atau 3 pihak atau lebih. Pihak-pihak yang mengikat dalam satu perjanjian, semua pihak itu terikat selama kita mengkondisikan pihak-pihak itu dalam semua klausul atau kondisi yang tercantum dalam perjanjian itu. Setiap perjanjian akan membuat klausul-klausul atau syarat-syarat, dan selama semua pihak yang terikat dalam perjanjian itu
menggenapi klausul itu, maka perjanjian itu berlaku. Tetapi bila satu pihak keluar atau tidak menggenapi klausul itu, maka perjanjian itu mungkin menjadi batal, atau waktunya menjadi molor, menjadi lebih panjang waktunya, dan prestasi dari janji, dan itu seringkali terjadi. Apa yang menyebabkan janji Allah seringkali menurut kita sangat terlambat? Dari satu pihak Allah, kita yakini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Dan karena itu selalu yang ingkar janji itu pihak kita. Dan kita mau belajar pagi hari ini, tidak terlalu banyak tuntutan Tuhan. Seringkali kita mendengar banyak khotbah mengenai 5 kunci atau 3 poin supaya janji Allah dikenapi, atau mungkin 5 poin supaya janji Allah dikenapi, atau 7 kunci, atau 2540 kunci mungkin, tentang syarat-syarat atau cara untuk kita menerima janji Allah. Pagi hari ini kabar baiknya, saya hanya ingin sharing 1 kunci saja, yaitu setia terhadap perjanjian. Setia terhadap satu perjanjian, itu saja yang Tuhan mau menjadi bagian kita. Tuhan tidak menuntut banyak hal, Tuhan hanya ingin satu, yaitu kita setia menantikan janji Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara, apa itu yang Tuhan maksud dengan kita setia atau berkomitmen terhadap janji tersebut? Kita setia artinya kita tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, oleh akal pikiran kita. Kita lebih percaya kepada firman Tuhan daripada logika kita. Seringkali kita keluar dari janji Allah karena kita anggap kondisinya sudah tidak mendukung lagi. Nah, dalam kesempatan pagi hari tadi saya sudah singgung, kami berkumpul dalam rangka mengucap syukur merayakan ulang tahun kami. Ada satu ayat yang saya ingin lihat bersama saudara di dalam Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat ini yang saya lihat ada di hidupnya Mami. Paling tidak saya lihat Mami itu sudah menerima 2 janji Allah yang digenapi dari 3 janji Allah yang berdasarkan ayat-ayat ini. Di sini dikatakan, kalau engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Itu yang saya lihat dalam hidup Mami. Ada banyak kesesakan yang Mami alami sepanjang hidup Mami. Kami sebagai anak-anak kami lihat, kami bukan dari keluarga yang kaya, yang mampu, luar biasa. Kami lihat ada banyak pergumulan yang Papi Mami alami. Tapi ayat ini, janji Tuhan yang pertama yang digenapi. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Itu yang terbukti sampai hari ini. Dan aku akan meluputkannya. Tidak hanya sekedar survive, tetapi keluar dari masalah itu sebagai pemenang. Dan janji Tuhan yang kedua yang saya lihat digenapi dalam hidup Mami, dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mami sekarang 94 tahun, satu umur yang tidak mudah atau jarang dicapai. Umur panjang, Tuhan mengenyangkan dengan kebaikannya,
Haleluya. Kami anak-anak mengucap syukur, menantu, cucu, ada buyut. Kami sudah melihat generasi-generasi di bawahnya. Janji Allah ini digenapi. Dan janji Allah yang ketiga, yang saya yakin kami dengan gairah menantikan, dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukankah ini juga janji bagi setiap kita, bahwa satu waktu, pada waktu kita menutup mata kita di bumi ini, di dunia ini, kita melihat keselamatan itu nyata kita alami. Haleluya. Bukan hanya sebagai janji. Saya mengucap syukur sebab Tuhan itu luar biasa. Tuhan berkata, dan akan aku perlihatkan keselamatan daripada akhir. Artinya bukan lagi menjadi janji, tetapi nyata, terbukti, terlaksana. Bukankah itu harapan setiap anak-anak Tuhan? Amin. Haleluya. Apa gunanya kita hebat di dunia ini? Kita punya segalanya. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa, kalau kita tidak menerima keselamatan? Dan janji firman Tuhan berkata, dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Puji Tuhan, haleluya. Karena di pagi hari ini, mari kita kuatkan hati kita. Janji Tuhan tidak mungkin Tuhan ingkari. Tuhan tidak mungkin tidak sanggup menggenapi janjinya. Sebab itu kita pihak yang kedua yang terikat dalam perjanjian itu, mari kita tinggal di dalam perjanjian itu. Mari kita tidak keluar dari perjanjian. Sebab kalau kita keluar dari perjanjian, perjanjian itu akan jadi batal. Kalau kita mengingkari perjanjian itu, maka itu tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Pagi hari ini, secara umum, Tuhan janji pada setiap kita di akhir hari-hari terakhir ini apa? Dunia kadang tidak baik. Secara politik sekarang kita memasuki politik yang memanas. Secara geopolitik juga kita melihat ada banyak perangan, ayat demi ayat firman Tuhan mulai digenapi satu demi satu. Ada banyak bencana, ada kelaparan, ada penyakit dan sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji pagi hari bagi kita dalam Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18, mari kita baca. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlanjut seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya bacanya ngawur ini. Akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tidak peduli seberapa baik pun keadaan kita sekarang, atau sebaliknya seberapa buruk pun keadaan kita sekarang, Tuhan berkata, damai sejahteramu akan terus seperti sungai yang tidak pernah kering, yang tidak pernah mengalami masa kemarau panjang, dan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, silih berganti terus menerus sepanjang hidupmu, asal kata Tuhan engkau memperhatikan perintahku kembali, setia kepada janji Allah. Selama kita setia dalam perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah, perjanjian ini akan berlaku dalam hidup kita. Seberapa tidak baik pun keadaan kita, mari kita lebih percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, memberikan damai sejahtera, mengatasi setiap masalah, mengatasi setiap krisis hidup kita. Haleluya. Sungguh kita perlu janji ini dikenapi dalam sepanjang hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan, kecerdasan, koneksi hari-hari ini. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Aku menunggu janji Tuhan dikenapi dalam hidupmu. Sepanjang hidupmu ada damai sejahtera yang terus melimpah-limpah, yang tidak pernah surut, yang tidak pernah kering, dan terus silih berganti dalam hidupku. Haleluya. Jadi saudara, pagi hari ini saya mau kita saling menguatkan hati. Ayo sedikit lagi, Tuhan, waktunya Tuhan akan datang. Kita sudah mendekati garis finish.
Mari kita terus berjalan maju. Mari kita terus tidak patah semangat di tengah jalan. Mari kita terus merindukan janji Tuhan terjadi sepanjang hidup kita selama kita ada di dunia ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau kita tahu bagian kita setia, lalu bagaimana supaya kita bisa setia? Kalau saya kembali ingat tentang Sarai atau Abraham dan Sarai, Abraham dan Sarah, sungguh perjuangan mereka begitu berat. Sebab apa? Sebab mereka harus mengandalkan dengan kekuatan sendiri untuk mereka mengimani janji Tuhan. Padahal itu bahkan Taurat pun belum ada, apalagi firman Tuhan Yesus belum dinyatakan. Tetapi beda bagi kita. Kita sekarang tidak berjuang, tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan menebus kita, maka kita ciptaan yang baru. Tuhan memberikan kuasa, Tuhan memberikan rohnya. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, supaya Bapa memberikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Dan itulah jadi kekuatan kita. Sebab itu kita tidak seperti Abraham berjuang setengah mati, karena Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Sudah percaya itu? Amin. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita tidak mengandalkan kekuatan mental kita untuk bertahan. Tidak. Kita hanya mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. So, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, siapa kita? Saya teringat seorang murid Tuhan Yesus yang paling agresif, Simon Petrus. Dia pun bisa ciut nyalinya. Pada satu waktu imannya begitu berkobar-kobar. Dia melihat gurunya, rabinya, Tuhan yang berjalan di atas air. Dan dia berkata, Tuhan, kalau itu Engkau, aku yakin Engkau sanggup menyuruh aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, mari. Dan dia betul berjalan di atas air. Imannya begitu berkobar-kobar. Dia merasa dia sangat hebat. Tapi pada waktu keadaan sekelilingnya mulai menggetarkan hatinya, dia melihat ternyata dia tidak tenang di atas air. Ternyata dia naik turun mengikuti gelombang. Ternyata dia mendengar badai sekelilingnya, hanya menjadi ciut dan dia tenggelam. Dan itu yang terjadi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita merasa firman Tuhan, aku sudah mengenal 35 tahun yang lalu, aku sudah hebat. Kalau kita mengandalkan itu, satu waktu kita akan kecil hati, kita akan tawar hati. Tetapi pagi hari Tuhan berkata, andalkan aku, andalkan Roh Kudus. Dia akan jadi kekuatan bagi kita. Mari kita melihat bagaimana caranya supaya kita kuat di dalam perjalanan iman kita, supaya kita tetap bertahan. Kita membuka dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Apakah kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita tunduk kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib kami sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Nah, ini yang tercantum dalam kategori setia menantikan janji Allah. Ayat ini berkata, kalau kita mau setia terhadap janji Allah, ada beberapa hal.
yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menanggalkan beban-beban yang merintangi perjalanan hidup kita, beban dosa, dan kita bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa yang dimaksud perlombaan yang diwajibkan? Setiap kita yang masih hidup, mau atau tidak mau, percaya tidak percaya, sadar tidak sadar, kita sedang ada dalam satu pertandingan dalam hidup ini, pertandingan iman. Dan setiap kita kalau masuk dalam pertandingan hanya ada dua kemungkinan, kalah atau menang. Pertandingan yang baik akan menghasilkan pemenang atau orang yang kalah, lusuh. Nah, saya yakin setiap kita tidak ingin dalam pertandingan menjadi orang yang kalah. Sebab itu, kalau kita ingin janji Allah digenapi, satu hal, yaitu dalam pertandingan ini kita tujukan, arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mata tertuju saja kepada Yesus saja, maka kita akan memenangkan pertandingan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan mewarisi setiap janji Allah. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kita. Kalau kita kembali melihat di dalam Mazmur 91 tadi, ayat 14 dikatakan, karena hatinya melekat kepadaku, maka aku akan menjawab kalau dia berseru kepadaku. Melekat kepada Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, berbicara satu hal yang sama. Kalau kita mau menang, caranya cuma satu. Mata kita hanya tertuju, terpusat kepada pribadi Tuhan Yesus. Mata itu membantu kita memvisualisasikan sesuatu yang samar-samar atau yang abstrak. Pada waktu orang menjelaskan kita dengan banyak kata-kata, kita mulai membayangkan seperti apa sih maunya dia. Seringkali kita salah. Apa yang kita bayangkan ternyata tidak seperti itu. Tetapi begitu kita memandang benda itu atau apa yang diuraikan itu, langsung kita tangkap, oh ini maksudnya. Kalau kita mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, kita fokus, maka kita tidak akan lagi jadi sama-sama terhadap pribadi Tuhan. Kita tidak lagi hanya mendengar uraian orang banyak tentang ini, itu. Tapi kita langsung jelas, oh ini maksudnya Tuhan. Maka kita tertuju kepada Tuhan. Maka tertuju kepada Tuhan itu mendatangkan iman yang kuat. Dan itu membuat iman yang kuat membuat kita menang dalam pertandingan. Ada satu kejadian di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, tentang bangsa Israel. Pada waktu itu mereka sedang berjalan di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Mereka sedang menantikan janji Tuhan, mereka sedang menjalani janji itu. Tetapi di tengah jalan mereka menjadi kecil hati. Bahkan mereka mulai bersungut-sungut dan mereka mulai berbantah-bantah kepada Musa. Dan Tuhan murka. Tuhan marah. So mereka mulai ragu, mulai bimbang. Mereka mulai mau keluar dari perjanjian itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim ular-ular teduh, ular-ular yang berbisa, dan begitu banyak dari bangsa Israel yang dipatok, digigit oleh ular itu dan mati. Pada waktu mereka datang kepada Musa, mereka berkata, Musa, mintakan ampun kepada Allah, kami sudah salah, kami sudah berdosa, dan sekarang kami menerima akibatnya. Dan Musa mulai berdoa, Tuhan, lihat bangsa umat pilihan-Mu. Dan Tuhan berkata, buanglah seekor ular teduh dari tembaga dan taruh dia di atas tongkat dan naikkan. Dan Tuhan berkata, barang siapa matanya tertuju kepada ular tembaga itu, dia tidak akan mati. Meskipun dia sudah setengah mati, dia tidak akan mati. Dan itu yang terjadi. Ular tembaga yang diangkat oleh Musa
Itu gambaran tentang Tuhan Yesus yang kita sekarang tahu, yang sekarang kita kenal. Dia sudah dinaikkan di atas kayu salib di Golgota bagi saudara dan saya. Jadi meskipun kita sudah hampir mati, setengah mati, penuh dengan luka-luka sekalipun, dengan hanya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan kita. Tuhan akan buat kita pulih kembali. Katakan amin. Itu pengharapan kita. Hanya dengan mata tertuju kepada Tuhan, apapun keadaan kita, seberapa tidak baik pun keadaan kita. Kalau saya mengatakan ini, saya pun sudah mengalami hal yang tidak baik, dan mata saya tertuju kepada Tuhan. Tidak bisa mengandalkan lagi latar belakang, tidak bisa lagi mengandalkan pengetahuan Alkitab dan sebagainya, hanya mengandalkan Dia pribadi. Sampai kita mengenal Dia, sampai pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya sebagai religi, bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai hubungan. Tuhan berkata, kalau engkau menuruti perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus mengalir, bersilih berganti seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Dan saya percaya anak Tuhan yang mengalami janji ini dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah tawar hati di masa-masa sulit seperti apapun. Dia akan tetap kuat. Hanya itu cara kita mengaktifkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Seringkali kita tidak mau memakai. Seringkali kita lebih mengandalkan kemampuan kita. Tapi Tuhan hanya ingin supaya kita memakai kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu dikatakan Roh Kristus. Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang dalam hidup kita membangkitkan kekuatan, kemenangan, hikmat, tuntunan, dan kita bisa keluar dari segala situasi yang tidak baik. Dan yang terpenting, janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Sebagai penutup, saya ingin melihat beberapa, paling tidak dua hal mengenai yang berkaitan tentang janji Allah, terutama tentang waktu kapan janji Allah digenapi. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Semua indah pada waktunya. Dan kapan waktunya Tuhan itu? Seringkali kita ingin supaya cepat waktu itu datang. Yang pertama, kalau kita bicara tentang waktu janji Tuhan yang akan digenapi itu kapan? Itu berbicara satu tentang tingkat atau level atau kelas. Ini tentang kematangan, kedewasaan mental, iman, kedewasaan rohani. Kesiapan kita untuk menerima janji Allah ditentukan tentang level kita sampai di mana. Apakah level kita, kelas kita sudah memenuhi untuk menerima itu? Sebab kalau tidak, kalau kita belum sampai level itu dan kita memaksa Tuhan menggenapi janjinya, maka hal itu akan jadi buruk bagi kita. Bukan positif, jadi negatif. Karena efeknya akan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mungkin bisa mencelakai kita. Saya ambil contoh, umpamanya ada seorang bapak yang kaya sekali, yang punya perusahaan yang besar, dan dia berjanji pada anaknya yang masih kecil, nah, nanti kamu akan mewarisi, kamu akan menjadi pemilik perusahaan ini. Dan anak itu, dia bilang, Pak, sekarang Pak, aku mau jadi direktur sekarang. Papanya bilang, belum waktunya. Level kamu belum sampai di situ. Kedewasaan, kesiapan kamu belum ada di situ. Kalau sekarang aku berikan, kamu tidak akan kuat, kamu akan rusak dan sebagainya. Jadi yang pertama itu berbicara tentang level. Kalau kita menuntut Tuhan, janjimu, tolong Tuhan janjimu digenapi, kita periksa level kita sudah sampai di situ belum. Standar Tuhan sudah kita capai untuk meraih janji Allah itu. Sebab kalau tidak baik. Lalu diberikan perumpamaan tentang anak bungsu. Anak bungsu itu dengan kurang ajar, dia berkata pada bapaknya, Bapak berikan hak warisku sekarang juga.
Dia memaksa bapaknya dan bapaknya itu tidak bisa tidak. Kemudian memberikan bagian dari hak waris itu kepada anak bungsu. Kenapa itu terjadi? Sudah membaca semuanya. Tidak mendatangkan kebaikan bagi anak itu, mendatangkan celaka bagi anak itu. Jadi mari kita tahu bahwa janji Tuhan akan digenapi pada waktu kita siap, pada waktu level kita sudah sampai di situ. So kalau tidak, itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Galatia pasal 4 ayat 1 berkata begini. Galatia 4 ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ini berbicara tentang kelas, tentang level. Jadi meskipun dia ahli waris segala sesuatu, kalau dia belum akil balik, belum dewasa, masih anak-anak, maka dia tidak bisa memakai hak warisnya itu. Dia di bawah perwalian orang lain yang akan mengontrol semua harta warisan itu sampai anak ini sampai pada level tingkat kelas yang siap untuk dia menerima hak waris ini. Yang kedua, kalau kita bicara tentang waktu janji Allah digenapi, itu berbicara tentang proses. Ada proses, ada tahapan-tahapan, dan proses itu tidak bisa dibypass, tidak bisa dilewati, tidak bisa dipaksakan waktunya. Ada tahapan-tahapan untuk kita bisa mencapai itu melalui ketaatan, melalui ketekunan, melalui daya tahan, endurance dan sebagainya. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata begini. Pengkhotbah 3 ayat 11a, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada waktu, ada proses, dan sebab itu waktunya sudah habis, saya pasang. Sebab itu saudara, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan, sekarang Tuhan, aku butuh ini sekarang Tuhan. Ada proses. Saya ambil satu contoh supaya kita bisa mencerna. Kalau sudah melihat seekor ular, nah ada satu keadaan, ular itu kemudian menjadi kepompong. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, ular ini dia menjadi kepompong. Dan pada waktu dia ada dalam tahapan kepompong, dia itu tidak bebas lagi, tidak bisa makan semaunya, tidak bisa jalan-jalan semaunya. Dia mengekang diri, dia puasa di situ, dan mungkin sumpah di dalamnya yang ada dalam kepompong, tidak ada AC di dalam kepompong, dan dia harus tahan untuk jangka waktu tertentu di dalam kondisi tahapan kepompong itu sebelum dia mengalami metamorfosa jadi kupu-kupu. Dan apa yang terjadi kalau dia tahan melalui proses itu? Saatnya yang indah bagi dia terjadi. Dia keluar jadi kupu-kupu yang bagus, yang indah. Dia tidak lagi jalannya menjijikkan, tapi dia terbang begitu anggun. Dia tidak lagi memakan daun-daun, tapi dia memakan madu. Sama sekali berubah, berbeda. Dia masuk dalam kemuliaan, tetapi ada proses yang dia harus alami, ada proses yang harus dia jalani. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa dibypass. Seandainya kalau saya lihat kepompong, kemudian saya mau bantu dia, saya kupas kepompongnya, kira-kira dia keluar jadi kupu-kupu tidak? Mati dia. Jadi kalau kita tahu ini, kita berkata dalam diri kita, Tuhan terima kasih, aku sedang dalam proses metamorfosa. Tuhan sedang menyediakan kemuliaan dalam hidupku, meskipun sekarang keadaanku tidak baik, tapi imanku tetap kuat. Aku tidak jadi loyo, aku tidak jadi kendor. Aku terus percaya kepada janji Allah, mataku tertuju kepada Engkau Tuhan, daripada mendapat keselamatanku. Puji nama Tuhan. Saya tidak berpanjang renungan ini. Satu hal yang kita mau saling menguatkan, mari kita kuatkan hati dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia segalanya bagi kita. Akhir dari perjalanan kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil.
kita mau jadi pemenangkah atau kita menjadi orang yang kalah. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penantian kata firman Tuhan. Sebab itu mari setia dan perhimpunan seperti ini saling menguatkan, sehari bersama-sama membangun iman. Mata tertutup Tuhan, saya percaya janji Tuhan akan dikenal hidup saudara. Damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan berkati kita semua. Amin. Janji Tuhan pasti akan digenapi pada waktunya, pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Itu sebabnya setialah menanti janjinya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, menjawab doa-doaku. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi segera? Tapi Tuhan tahu, mungkin level kita belum cukup. Mungkin proses yang kita harus lewati belum sampai pada akhirnya. Itu sebab firman Tuhan menasihatkan kepada kita tetap setia menanti janji Tuhan. Itulah bagian kita, setia. Bagian Tuhan adalah menepati janjinya. Mari saya mintakan kamu berdiri, nyanyikan lagu ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup.
beritahu dengan iman kami, dengan mata iman kami yang terus tertuju kepadamu Tuhan, bahwa Engkau pasti menggenapi janji-janji-Mu pada waktu yang terbaik. Engkau tahu Tuhan betapa kami merindukan supaya kami boleh memiliki iman seperti Bapak Abraham. Kami memiliki kesetiaan untuk menantikan janji-janji-Mu, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Tolong kami yang lemah ini, kuatkan iman kami, berikan kami kesetiaan Tuhan, supaya kami boleh terus melangkah maju. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami, dan melalui hidup kami dunia boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan, dan kami boleh setia sampai pada akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu untuk menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan, semasa hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Sungguh kuasa Tuhan, kasih-Nya luar biasa, ajaib, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus dalam hidup kita. Sementara itu saya memberikan kesempatan saudara untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa hebat ku menyaksikan kekuatan-Nya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasa-Nya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa hebat ku menyaksikan kekuatan-Nya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikan-Nya, kasih setia-Nya ajaib yang Tuhan Yesusku. Ajaib selamanya. Haleluya, ku puji nama-Nya. Ajaib, saya mau minta untuk berdiri. Ajaib kuasa-Ku. Ajaib, sungguh ajaib anugerah-Nya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa hebat ku menyaksikan kekuatan-Nya yang ajaib. Betapa hebat ku menyaksikan kekuatan-Nya yang ajaib. Betapa hebat ku menyaksikan kekuatan-Nya yang ajaib. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena perbuatan Tuhan begitu ajaib dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh merenungkan kembali siapakah kami, sehingga Engkau
begitu bermurah hati, begitu baik dalam hidup kami. Janji-janji Tuhan begitu agung dan mulia. Tapi seringkali Tuhan, kami tidak sabar menunggu janji Tuhan. Kami tidak setia Tuhan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami. Dan tolong kami di waktu yang akan datang ini Tuhan. Kami boleh maju selangkah. Kami boleh lebih setia kepada Tuhan. Kami boleh menantikan janji Tuhan dengan sabar. Karena kami tahu semua adalah proses yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara iman dan rohani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai hidupnya, sisa umurnya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan yang sudah kami naikkan ke hadapan Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati mereka dengan limpahnya kembali. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa Surgawi mengalir dalam hidupmu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kau kemanapun kau berada. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Merenungkan berkat-berkat Tuhan dan menerima berkat